Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya deh ya. Nah, berjumpa lagi kita dalam materi bahasa Indonesia yang ketiga ya dengan topiknya teks observasi yang ketiga. Nah, jadi teks observasi ini ada 4 kali pertemuan ya. Jadi besok juga kita belajar lagi tentang teks observasi itu yang terakhir. Ya, jadi abang hanya mengingat kembali agar tetap memperhatikan materi yang abang buat ya, konten-konten yang abang buat dan mengerjakan soal-soal kuis dengan baik ya. Nah, selanjutnya ya. Nah, di hari ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan yang ada di teks observasi ya. Nah, kaidah apa itu, Bang atau Pak? Ya, kaidahnya yaitu yang pertama tentang nomina ya. Mungkin kalian sudah pernah mendengar kata nomina ya. Kalau di dalam belajar bahasa Inggris, kamu tentu tidak asing dengan istilah noun atau nomina. Nomina ini kalau kita lihat artinya adalah jenis kata atau kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan juga konsep atau pengertian ya. Nah, itu dia. Contohnya apa, Pak? Yang pertama ada murid, guru, pendidikan, dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana kita melihat kata itu dikategorikan sebagai nomina? Nah, di sini ada ciri-ciri nomina ini ya. Yang pertama, ciri-ciri nomina adalah cenderung menduduki posisi subjek, objek, dan pelengkap dalam sebuah kalimat ya. Kalau kita belajar bahasa Indonesia tentu tidak asing dengan istilah subjek, predikat, objek, dan juga keterangan ya. Nah, di sini nomina ini atau kata benda ini cenderung menduduki posisi subjek, objek, dan pelengkap. Bila ada kalimat, tentu kita akan menjumpai adanya subjek, ada objek, ataupun pelengkap. Maka kecenderungan posisi-posisi tersebut adalah posisinya kata benda. Contohnya kita lihat di sini. Bapak itu pernah mengajarkan fisika di SMA Azkia ya. Nah, kita lihat kata bapak ini adalah subjek kalimat ya. Nah, pelaku dari kalimat ini adalah bapak. Bapak sebagai nomina atau kata benda. Kemudian ada kata mengajar ya. Mengajar ini adalah predikat dalam kalimat tersebut. Ya, kalimat ini predikatnya berjenis kata kerja atau verba ya. Kemudian kata fisika ini juga objek dari kalimat tersebut berjenis kata benda ya. Nah, jadi kata benda itu kecenderungannya atau sering dia menduduki jabatan-jabatan seperti subjek dan juga objek ya. Tidak tertutup kemungkinan juga menduduki jabatan pelengkap. Kemudian kata benda atau nomina tidak dapat didahului kata tidak. Ya, ini ciri-ciri yang kedua ini ya. Kata benda atau nomina tidak dapat didahului kata tidak. Contohnya, benda yang kamu pegang itu tidak dapat, benda yang kamu pegang itu tidak tisu tetapi kertas HVS. Oke. Nah, ada kejanggalan di sini. Apa kejanggalannya itu, Pak? Kata tidak itu bila berjumpa dengan kata benda, ya tisu ini kan kata benda, nomina, maka tidak berterima kalimat ini, Pak, gitu. Oke, contoh yang kedua, benda yang kamu pegang itu bukan tisu tetapi kertas HVS, ya. Nah, ini benar. Jadi kata benda seperti tisu itu ya, kata benda seperti tisu itu tidak bisa didahului kata tidak, tetapi didahului kata bukan. Nah, itu ciri khas dari kata benda. Selanjutnya, kata benda dapat menggunakan rumus kata benda ditambah yang ditambah kata sifat. Contohnya, Tono membeli kursi yang baru, ya. Nah, kursi di sini adalah kata benda, nomina. Selanjutnya, baru adalah kata sifat. Nah, kata-kata kursi yang baru ini tepat sekali digunakan. Maka rumusan kata benda ditambah yang ditambah kata sifat ini sudah tepat. Ya, jadi untuk menentukan kata benda
boleh kita menambahkan kata yang ditambah kata sifat. Selanjutnya, bila berbentuk kata turunan akan berbentuk afiks atau imbuhan. Ya, imbuhannya ada imbuhan ke, pe, kean, pean, akhiran an, dan akhirannya. Nah, bila kamu nanti berjumpa dengan kata-kata yang berimbuhan yang 5 ini, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 6 ini, maka kecenderungannya kata-kata tersebut adalah kata benda. Contohnya ada kata keadilan, ya. Kata dasarnya adalah adil, ya. Jadi kata keadilan adalah kata benda. Penjajah, kata dasarnya jajah, imbuhannya pe. Ketua, kata dasarnya tua, imbuhannya ke. Mainan, kata dasarnya main, dan akhirannya an. Dan anaknya adalah kata dasar anak, mendapatkan imbuhannya. Jadi kata-kata ini adalah kata-kata benda, ya. Oke, terus macam-macam nomina, ya, atau jenis nomina. Yang pertama, kata benda konkret. Apa itu kata benda konkret? Kata benda konkret adalah kata benda yang menunjukkan sesuatu yang dapat dilihat atau diraba. Contohnya ada kucing, pisang, buku, sepatu, dan lain-lain, ya. Kata benda konkret adalah kata benda yang bisa kita rasakan, ya, secara indrawi bisa dirasakan. Biasanya menggunakan penglihatan ataupun rabaan, ya. Oke. Yang kedua adalah kata benda abstrak. Apa itu kata benda abstrak? Kata benda abstrak adalah kata benda yang menunjukkan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau diraba. Ya, kata ini lebih kepada mental manusia, ya, sesuatu yang tidak bisa kita pegang atau kita rasakan secara indrawi, ya. Contohnya adalah kepercayaan, persatuan, kebaikan, dan lain-lain. Lanjutnya, kata yang dibendakan, ya. Kata yang dibendakan adalah kata benda yang terbentuk dari jenis kata lain. Nah, jadi kata yang dibendakan ini adalah kata-kata yang memiliki kata dasar bukan kata benda. Jadi begini dia. Tidak semua kata benda itu berasal dari kata benda. Ya, tidak semua kata itu berasal dari kata benda. Ya, bisa saja kata benda itu terbentuk dari kata yang lain. Contohnya kata angkuh. Ya, angkuh ini adalah kata sifat. Ya, angkuh ini adalah kata sifat. Oke, nah mendapatkan imbuhan kean, maka dia berubah menjadi kata benda. Begitu juga kata kecerdasan. Ya, cerdas itu adalah kata sifat dan mendapatkan imbuhan kean, maka dia berubah menjadi kata benda. Ya, jadi kata benda yang berasal dari kata sifat merupakan kata yang dibendakan, ya. Oke, terus kata benda bentuk dasar, ya, yaitu kata benda yang masih berupa kata dasar. Contohnya pensil, kedai, sendok, dan lain-lain, ya. Kata-kata yang belum mengalami pengimbuhan, kata-kata yang belum mengalami pemajembukan, kata-kata yang belum mengalami pengulangan, itulah yang disebut dengan kata benda bentuk dasar, ya. Nah, kemudian kata benda bentuk turunan, yaitu kata benda yang mengalami pengimbuhan, ya. Nah, di sini ada sedikit contoh, ya, agak salah sedikit, ya. Ini contohnya salah. Kata benda turunan itu misalnya keadilan, persatuan, ya, kesehatan, kebersihan, itu adalah kata-kata turunan, Adik, ya. Nah, ini ada sedikit kesalahan di contohnya. Oke. Nah, jadi sesi kedua nanti kita akan bahas-bahas soal yang berhubungan dengan teks observasi yang ketiga, Dek, ya. Oke.